Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini pertemuan kita terakhir ya, pertemuan kita yang ketiga. Sesudah itu kita berpisah di depan kelas, tapi kita masih bisa komunikasi lewat WA Group. Dan nanti kalau Anda merasa penting untuk berdiskusi tentang rancangan penelitian Anda, silakan japri, kemudian kita tentukan waktunya, kita janjian, kita ngobrol di ruang saya, di ruang dosen 1. Tadi ada permintaan kita ambil dari yang tengah katanya ya? Iya Pak. Ada yang belum menyerahkan? Yang ada papernya itu Pak. Kenapa belum menyerahkan? Bisa di print Pak. Kenapa tidak bisa di print? Orangnya belum datang. Oh, orangnya belum datang. Oh. Ya. Nah, itu Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Kita happy aja. Nanti yang belum itu tolong serahkan ke saya. Perintahnya adalah buat proposal yang terinspirasi dari 3 video itu ya. Videonya bicara tentang apa? Komplain manajemen, akses jalan, misschedule ya, pengadaan tanah dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kelemahan mahasiswa itu perintahnya lain yang dikerjakan lain. Perintahnya terinspirasi oleh video, tapi kemudian judulnya nggak ada hubungannya dengan video itu. Ya, mari kita lihat contoh. Ini dari Alfiani Putri Daniswari. Judulnya itu pemecahan sertifikat atas tanah tanpa menghapus hak tanggungan. Berarti tidak sesuai dengan perintah ya. Ya. Silakan tugasnya. Sudah. Oh ya. Jadi berarti kan tidak sesuai dengan perintah. Jadi Alfiani, mana orangnya? Mana Alfiani? Ya, lain kali nanti kalau ujian terutama ya. Kalau ujian perhatikan perintahnya dan buat proposal sesuai dengan perintah. Jadi nanti di ujian itu kan saya kasih informasi, bikin proposal sesuai informasi itu. Ya, jangan bikin yang lain. Oke. Meskipun judulnya kita anggap melanggar perintah, tapi kita bisa belajar dari kesalahan. Mari kita bedah judul yang disampaikan oleh Alfiani Putri Daniswari. Judulnya itu pemecahan sertifikat atas tanah tanpa menghapus hak tanggungan. Studi kasus Bank Mandiri cabang Gorontalo. Kritik saya pertama, jangan gunakan kata kasus, ya. Langsung studi di Bank Mandiri cabang Gorontalo, begitu ya. Jangan gunakan studi kasus karena saya yakin Anda belum baca bukunya Robert Kain tentang case study. Kemudian pemecahan sertifikat atas tanah tanpa menghapus hak tanggungan, saya pikir sudah oke ya. Kita lihat latar belakangnya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alinea. Nanti kalau ujian latar belakangnya 1 alinea saja ya. Kalau kebanyakan menghabiskan waktu untuk memeriksanya. Mbak Alfiani bisa ke depan? Bisa ke depan ke samping saya. Tolong dijelaskan mengenai urgensi ya. Apa pentingnya penelitian ini? Ini latar belakangnya terlalu banyak. Tolong dipilih yang menunjukkan urgensi. Urgensi pentingnya penelitian pemecahan sertifikat tanpa menghapus hak tanggungan ya. Kalau saya minta 2 poin bisa nggak? Tunjukkan 2 poin yang menunjukkan pentingnya penelitian itu. Poin pertama apa? Jadi nanti kalau Anda bikin skripsi, Anda harus bisa menunjukkan bahwa penelitian Anda itu penting. Karena kalau nggak penting nggak perlu penelitian. Nanti ketika ujian itu ditanya duluan oleh dosen penguji di latar belakang itu. Misalnya sebutkan 2 poin yang menunjukkan bahwa penelitian Anda penting. Nah, Anda sebutkan. Sesudah Anda sebut, dia akan bilang mana referensinya. Jadi itu. Tidak boleh ngarang, harus ada referensinya. Jadi ada seorang suatu nasabah di Bank Mandiri gitu Pak.
diagunkan Kalau saya tanya begini, supaya nggak terlalu panjang waktunya kan kita terbatas ya. Nanti sudah ini kan saya harus ngajar. Jadi kalau Anda perhatikan jadwalnya itu overlap. Jadi kemudian saya atur jadwalnya. Sebutkan 2 poin yang menunjukkan bahwa penelitian Anda penting. Poin pertama apa? Jangan cerita, tapi langsung pointernya. Penelitian saya ini penting karena 1 bla bla bla, 2 bla 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 gitu. tanah yang diagunkan ini terkena pembebasan lahan pada pemerintah Gorontalo Pak. Jadi sertifikat yang telah diagunkan ini harus Pecah. dipecah. Oke, jadi bahasanya bukan begitu. Jadi kalau saya minta pointer, bahasanya jangan cerita. Poin 1, penelitian ini penting karena ada bidang tanah yang telah diagunkan yang harus dipecah karena ada program pemerintah gitu ya. Mungkin kena jalan dan lain sebagainya. Poin 2, ada poin 2 atau cuma 1 itu poin? Bank Mandiri menginginkan hak tanggungan itu tidak hilang meskipun sertifikatnya dipecah. Oh, berarti ada kesediaan dari Bank Mandiri untuk tidak menghapus hak tanggungan ya, meskipun terjadi pemecahan sertifikat. Jadi itu 2 alasan. Nah, 2 alasan itu harus ada referensinya. Ada referensinya nggak? Dari mana sumber berita itu? Nah, ditulis nanti jurnal judulnya apa, diterbitkan oleh siapa gitu ya. Jadi oke, ada referensinya. Kemudian kita lihat rumusan masalah ya. Jadi kalau Anda bikin latar belakang, minimal tentukan 2 poin yang menunjukkan bahwa penelitian Anda penting, kemudian Anda sumber informasinya. Ya. Kemudian rumusan masalah, bagaimana pemecahan sertifikat sebidang tanah tanpa merugikan kreditur sebagai pemegang hak preferen. Ini umum, harusnya masuk langsung ke peristiwanya. Ya. Yang poin rumusan masalah kedua, bagaimana akibat hukum roya parsial yang tidak diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan. Ini juga umum. Kenapa saya bilang umum? Tidak perlu penelitian. Kalau rumusan masalahnya seperti ini, tidak perlu penelitian. Anda cukup membaca referensi, maka ketemu jawabannya. Padahal Anda kan harus penelitian. Maka rumusan masalahnya jangan umum. Kaitkan dengan judulnya. Ya. Judulnya kan pemecahan sertifikat atas tanah tanpa menghapus hak tanggungan, studi di Bank Mandiri cabang Gorontalo. Maka kalau Anda ingin bertanya bagaimana prosesnya, Anda tinggal tambahkan bagaimana pelaksanaan pemecahan sertifikat atas tanah tanpa menghapus hak tanggungan di Bank Mandiri cabang Gorontalo. Nah, pengertian di Bank Mandiri itu bukan masalah pemecahan sertifikatnya, tapi masalah penghapusan hak tanggungannya. Nah, nanti tinggal dijelaskan kewenangan Bank Mandiri itu dalam hal hak tanggungan, tetapi kemudian ada kaitannya dengan pemecahan sertifikat tanah yang menjadi kewenangan kantor pertanahan. Itu nanti tinggal di jawabannya di pembahasan. Tapi pertanyaannya harus menyebut lokasi supaya Anda bisa berangkat ke lapangan ya, penelitian. Kecuali Anda memang ingin penelitian di perpustakaan ya. Yang kedua juga begitu, bagaimana dampak. Nah, kemudian dijelaskan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa dampak pemecahan sertifikat dan seterusnya pakai lagi sehingga kemudian bisa menunjuk lokasi ya. Jadi menunjuk lokasi itu salah satu kiat, salah satu cara agar Anda punya kesempatan untuk penelitian di lapangan dan tidak bisa dijawab dengan brosur ya. Brosur tata cara hak tanggungan itu nggak bisa. Kalau Anda bikin pertanyaan yang bisa dijawab dengan brosur, dengan leaflet, dengan buku panduan, dengan referensi, itu maka kemudian Anda nggak bisa penelitian ke lapangan. Kemudian bagian alir kerangka teoritik, pengertian hak tanggungan, subjek hak tanggungan, objek hak tanggungan, tata cara. Nah, kemudian metode yuridis normatif. Nah, menurut saya ini bukan bagian alir kerangka teoritik ya. Jadi kan beliau tulis pengertian hak tanggungan, subjek hak tanggungan, objek hak tanggungan dan seterusnya. Kemudian metode yuridis normatif, kemudian analisis pemecahan sertifikat, analisis akibat hukum, kemudian pemecahan sertifikat. Itu bukan kerangka teoritik, itu kerangka operasional penelitian. Jadi bagian alir pelaksanaan penelitian, khususnya teknik analisisnya, ya, teknik analisisnya. Jadi bukan itu kerangka teoritiknya, ya. Kalau kerangka teoritiknya maka langsung kaitkan dengan judul. Judulnya kan pemecahan sertifikat, ada lagi hak tanggungan, itu dikaitkan. Pemecahan sertifikat bagaimana, kemudian
tanggungan bagaimana proses penghapusannya, kemudian bagaimana ini dihubungkan tanpa menghapus hak tanggungan. Jadi dicari pendapat pakar, dicari pandangan hukum tentang itu. Ya, jangan kemudian seperti ini. Kalau ini pertama seperti teknik analisis dalam operasionalisasi penelitian, dan yang kedua seperti buku catatan. Skripsi itu kan bukan buku catatan ya. Jadi harus ada bedanya. Itu kemudian kita lihat berikutnya. Metode dan pendekatan. Metodenya kualitatif, pendekatannya pendekatan kepustakaan. Pendekatan kepustakaan itu kalau pendekatannya hermeneutik ya, jadi kepustakaan itu bukan pendekatan ya. Kepustakaan itu teknik pengumpulan data itu bisa lewat studi pustaka ya. Teknik pengumpulan data, studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara atau kuesioner terbuka gitu ya. Gitu. Maka jangan gunakan pendekatan kepustakaan. Pilih saja salah satu pendekatan yang ada di di metode penelitian kualitatif. Itu. Kemudian ketika Anda menulis di sini di bagian alir kerangka teoretik kan Anda menyebutkan metode yuridis normatif. Itu bukan metode kualitatif tapi metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum itu bisa metode yuridis normatif, ada metode yuridis empirical, jadi ada dasar yuridis dilihat ke lapangan, itu sudah kamar yang berbeda. Kan saya sudah bilang, nanti ada metode kualitatif, metode kuantitatif, mixed method, dan metode penelitian hukum. Jadi kalau perintahnya adalah metode kualitatif, jangan gunakan istilah metode yuridis normatif. Ya, karena ini bagian dari metode penelitian hukum. Begitu, Mbak Alfiani. Ya, terima kasih. Saya pikir cukup ya. Ya. Biasanya bisa 5 orang ya. Tadi pengalaman di kelas lain 5 orang. Tugas metodologi penelitian. Habibie Hasbi Sidik mana? Habibie ya, maju ke depan Mas. Judulnya pelepasan hak sebagai model persuasif penyelesaian sengketa tanah bersifat vertikal antara masyarakat dengan pemilik kekuasaan. Melanggar perintah ya, karena perintahnya buat proposal berdasarkan 3 video tersebut ya. Yang melanggar perintah, tapi kemudian mari kita kritik meskipun ini melanggar perintah ya. Mari kita lihat judulnya. Pelepasan hak sebagai model persuasif penyelesaian sengketa tanah bersifat vertikal antara masyarakat dengan pemilik kekuasaan. Studi kasus sengketa pada Desa Mandala di Kabupaten Ogan Komering ya, bukan Komeling ya. Ogan Komering Ulu antara masyarakat dengan PT Mitra Ogan. Pertama kritiknya adalah judulnya terlalu panjang. Judulnya terlalu panjang sehingga kemudian malah seperti cerita ya. Kemudian yang berikutnya studi kasus sengketa. Itu juga berlebihan ya, pemaknaannya berlebihan. Jadi langsung aja studi di Desa Mandala, kecamatan apa, kabupaten apa, siapa lawan siapa, nanti itu dibahas diisi. Jadi siapa melawan siapa tidak perlu dimuat di judul, tapi dibahas diisi. Yang penting tentukan lokasinya, di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana ya. Studi jadi begitu. Nah kemudian kita lihat judul utamanya, pelepasan hak sebagai model persuasif penyelesaian sengketa tanah bersifat vertikal antara masyarakat dengan pemilik kekuasaan. Judulnya bisa dipersingkat ya, judulnya dipersingkat menjadi pelepasan hak sebagai upaya penyelesaian sengketa tanah. Dah begitu aja ya. Jadi judulnya itu disingkat menjadi pelepasan hak sebagai upaya penyelesaian sengketa tanah. Nah, bahwa itu adalah sebuah model persuasif itu nanti dijelaskan di pembahasan. Bahwa sengketa tanah itu terjadi antara masyarakat dengan pemilik kekuasaan dijelaskan di pembahasan. Bahwa itu terjadi antara masyarakat melawan PT Mitra Ogan itu juga di pembahasan. Jadi tidak semua yang ada di pembahasan dimasukkan ke dalam judul, nanti judulnya terlalu panjang ya. Jadi judulnya adalah pelepasan hak
sebagai upaya penyelesaian sengketa tanah kurung buka studi di Desa Mandala, Kecamatan apa, Kabupaten Ogan Komering Ulu, gitu ya. Kemudian latar belakangnya terlalu panjang. Kalau saya minta 2 poin, bisa, Mas? Beri 2 poin yang menunjukkan bahwa penelitian Anda itu penting. Yang pertama, penelitian penting karena akan menjadi model penyelesaian sengketa. Akan menjadi model penyelesaian sengketa. Terus yang kedua? Yang kedua, karena berkaitan dengan kepentingan umum, yaitu masyarakat sebagai pengguna dan pemanfaat lahan tanah. Diulang kalimatnya yang kedua, poin keduanya. Yang kedua menjadi penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna tanah. Karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat gitu ya. Oke, alasannya sudah bagus, tinggal nanti kemudian berikan referensinya ya. Dari mana Anda mengatakan 2 poin itu? Poin pertama referensinya apa, poin kedua referensinya apa. Kalau tidak ada referensinya berarti belum fakta, baru akan. Kalau baru akan, masukkan di tujuan. Misalnya akan menjadi model, kalau itu sudah dibilang ada referensinya, misalnya Kompas atau Tempo atau Detik atau apa, tulis, berarti itu sudah fakta. Tetapi kalau itu belum ada di referensi, berarti masih cita-cita Anda itu masuknya di tujuan, bahwa Anda nanti akan menjadikan ini sebagai model gitu ya. Itu. Kemudian kita lihat rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya 4. Saran saya rumusan masalahnya cukup 2 saja ya. Pertama, bagaimana status tanah sengketa antara masyarakat Desa Mandala dengan PT Mitra Ogan. 2, bagaimana status hukum tanah masyarakat yang dilepaskan pada lokasi sengketa. Yang ketiga, upaya-upaya apakah yang telah dilakukan pihak perusahaan untuk mencapai kepastian hak dan jaminan hukum atas tanah yang disengketakan, apa yang menjadi penghambat. Nah, menurut saya disesuaikan saja dengan judulnya. Judulnya kan pelepasan hak sebagai upaya penyelesaian sengketa tanah. Maka judulnya sesuaikan dengan itu. Nanti diterangkan bagaimana mekanisme pelepasan hak ya sebagai upaya penyelesaian sengketa tanah. Nanti di dalamnya itu semua poin yang kamu jelaskan ini menjadi bagian dari situ. Jadi bisa diringkas itu. Jadi poin 1, 2, 3 di rumusan masalahmu digabung jadi satu pertanyaan, bagaimana mekanisme atau bagaimana pelepasan hak sebagai upaya penyelesaian sengketa tanah di Desa Mandala itu ya, dan seterusnya. Jadi bagaimana pelepasan haknya itu nanti masuk 1, 2, 3 itu masuk di situ ya, karena sebelum melepas kan ada riwayat, ada sejarah dan lain sebagainya. Kemudian yang poin keduanya, apa kendala dan bagaimana cara mengatasinya ya, gitu. Jadi cukup 2 poin rumusan masalahnya, jadi tegas gitu ya. Kemudian kerangka teoritiknya, pelepasan hak dalam sengketa, paradigma sosiologi, paradigma definisi sosial, pendekatan yuridis sosiologis, metode studi pustaka, metode penelitian langsung. Nah, ini juga keliru. Ketika Anda menyebut metode studi pustaka, metode penelitian langsung, itu bukan kerangka teoritik, itu kerangka bagian alir operasional penelitian, bahwa penelitianmu nanti akan begini. Itu operasionalisasi penelitian. Kerangka teoritiknya kerangka teorinya. Jadi kalau judulnya adalah pelepasan hak sebagai upaya penyelesaian sengketa, maka pertama tentu bicara sengketa. Terus kemudian dari sengketa bicara solusi. Solusi kan ada segala macam, litigasi, non litigasi begitu loh. Nah, ketika nanti masuk di mana ini? Kalau dibilang upaya persuasi berarti masuk yang non litigasi. Nah, yang non litigasi apa saja jenisnya, bagaimana tekniknya. Nanti tinggal kemudian ketika di pembahasan itu dimasukkan di situ. Ya. Jadi Anda harus bisa membedakan antara bagian alir kerangka teoritik dengan bagian alir operasionalisasi penelitian. Operasionalisasi penelitian itu pelaksanaan penelitian dari mulai pengumpulan data sampai analisis, metode pustaka masuk di situ. Ya. Kemudian metode dan pendekatan penelitian, studi pustaka, penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan itu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan pendekatannya pendekatan hukum. Kalau sudah pendekatan hukum sudah masuk di punyanya Bu Widi, metode penelitian hukum. Maka gunakan, kalau ini kan perintah ya, perintahnya kan bikin proposal dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka gunakan pendekatan yang ada di situ. Kalau di situ nggak berhasil Anda temukan, gunakan deskriptif. Deskriptif itu umum, hampir semua metode menggunakan deskriptif. Ya, jadi perintahnya adalah gunakan metode
penelitian kualitatif, kemudian pilih pendekatan yang sesuai yang ada di buku itu. Kalau Anda merasa itu nggak cocok, gunakan deskriptif. Jadi jangan gunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena itu masuk di metode penelitian hukum, bukan di metode penelitian kualitatif ya. Begitu Mas Habibie, thank you. Jadi saya memandangnya kalau dari video kan, saya melihatnya dari segi pelepasan itu, karena akses jalan itu kan dalam yang dijelaskan oleh Pak itu melalui pelepasan. Ya, oke. Itu argumentasinya ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Maulana Fahresa Siregar. Ya, maju Mas. Ini orang ketiga ya. Orang ketiga, tinggal 2 orang lagi. Ya, mohon perhatian. Judul, mohon perhatian. Ya, kalau ada yang perlu didiskusikan, angkat tangan ya, hands up. Penyelesaian sengketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Perhatikan judulnya. Penyelesaian sengketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Itu bukan judul penelitian ya, tapi judul makalah atau apalah yang kira-kira, karena tidak ada lokasinya ya. Jadi nanti tambahkan lokasi. Penyelesaian sengketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum, disebutkan lokasinya supaya Anda nanti punya alasan untuk ke lokasi itu. Karena kan ciri kualitatif itu unik. Sesuatu itu disebut unik kalau berada di lokasi tertentu. Ya, berada di lokasi tertentu nanti berbeda akan dengan yang ada di lokasi yang lain. Ya. Jadi menjadi penting untuk menentukan lokasi. Kemudian rumusan masalah, latar belakang dulu. 2 poin Mas, yang menunjukkan ini penting apa? Yang pertama itu benarkah dengan ganti kerugian itu masyarakat bisa merasa adil Pak? Karena itu kan masih membahas tentang sengketa itu, berarti sebenarnya dari ganti rugi itu. Oh ya, berarti kan penelitian ini penting karena seringkali ada sengketa ganti kerugian gitu ya. Karena maka kemudian nanti kamu ambil referensinya dari mana, sumbernya dari mana, sumber berita sengketa kerugian itu. Ya, usahakan sumbernya adalah berkaitan langsung dengan lokasi penelitian. Misalnya lokasi penelitiannya di Jember, cari informasi yang ada berita bahwa ada sengketa ganti kerugian di Jember. Ya. Jangan ambil di provinsi lain atau di wilayah lain. Itu saya pikir satu aja cukup ya. Kemudian rumusan masalah. Saya bacakan, nanti Anda perhatikan ya. Bagaimanakah rumusan masalah 1? Bagaimanakah upaya penyelesaian ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum? Tanda tanya. Ini bukan rumusan masalah. Ini soal ujian. Ya, kalau Anda ujian mata kuliah orang-orang hukum, ini keluar. Ya, bagaimanakah upaya penyelesaian ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi penelitian itu bukan soal ujian, rumusan masalah bukan soal ujian. Kenapa saya bilang soal ujian? Anda nggak perlu ke lapangan. Anda tinggal baca referensi, kalau perlu baca undang-undang nomor sekian, selesai. Nggak perlu ke lapangan, nggak perlu penelitian. Ini yang disebut dengan normatif. Ya. Orang-orang sosiologi menyebutkan ini jawaban normatif. Jawaban normatif itu adalah jawaban yang berdasarkan undang-undang. Belum tentu di lapangannya seperti itu ya. Itu poin 1. Jadi nanti kita perbaiki. Poin 2. Apakah putusan Mahkamah Agung nomor sekian, nomornya nggak saya baca terlalu panjang ya. Apakah putusan Mahkamah Agung nomor sekian yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri nomor sekian telah memenuhi rasa keadilan? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, berarti ini yang saya bilang dipaksa ya. Anda harus masuk ke kamar metode penelitian hukum. Ya, karena Anda akan menganalisis putusan Mahkamah Agung nomor sekian. Itu kan sudah unik ya, sudah khusus, sudah spesial. Maka Anda harus masuk ke metode penelitian hukum. Jadi kalau ini direncanakan sebagai sebuah skripsi, Anda harus dengan ikhlas menggunakan metode penelitian hukum. Kalau Anda senang dengan yang undang-undang seperti ini, nanti Anda bisa gunakan yuridis normatif. Ya, di bagian metode penelitian hukum, pendekatannya yuridis normatif. Ya, jadi bagaimana Pak kalau misalnya pengen tetap kualitatif? Nah, kalau pengen kualitatif, judulnya
penyelesaian sengketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tambahkan lokasi, kemudian rumusan masalahnya dibuat bagaimana dan mengapa. Bagaimana penyelesaian sengketa ganti kerugian dan mengapa itu diperlukan. Ya, sehingga kemudian Anda tetap bisa masuk di kamar metode penelitian kualitatif. Kerangka teoritik, nah ini lagi ciri khas orang hukum, ya. Kerangka teoritik pasal sekian, ini hukum, metode penelitian hukum. Jadi oke, benar kalau ini soal yang buat adalah Ibu Widi, benar. Tapi kalau yang buat soal saya salah. Karena kalau saya harus kualitatif. Apa kualitatif cirinya? Substansi teoritiknya, bukan hukumnya. Ya. Jadi tunjukkan substansi teoritik. Apa itu? Anda kan ngomong soal penyelesaian sengketa ganti kerugian pengadaan tanah, maka di atas pengadaan tanah, kemudian ganti kerugian, terus sengketa. Nah, ketika bicara sengketa, penyebab, apalagi solusi hambatan. Ya begitu. Jadi substansinya, bukan substansi teoritiknya, ya, bukan ketentuan hukumnya. Kalau Anda bicara tentang ketentuan hukumnya, berarti Anda masuk ke kamar metode penelitian hukum. Itu boleh juga, ya, tapi itu yang saya bilang konsekuen. Jadi nanti kalau ketika ujian kan yang penting konsekuennya. Kalau Anda bilang saya kuantitatif, maka harus konsekuen dengan kuantitatif. Saya metode penelitian hukum, maka harus konsekuen dengan, karena dosen penguji itu paham betul tentang keempat jenis metode itu, ya, yang ada yang mixed method dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian metode dan pendekatan. Nah, benar kan? Metode penelitian dan pendekatan itu metode penelitian hukum yuridis normatif. Jadi metodenya adalah metode penelitian hukum, pendekatannya yuridis normatif. Ya, jadi ini makalahnya salah, ya, salah kamar. Harusnya ini makalah untuk Bu Widi, bukan buat saya, ya. Oke. Ini Maulana Fahreza Siregar. Kemudian masih satu step plus ini, Muhammad Arif Hendrawan. Kenapa di step plus bareng? Muhammad Arif Hendrawan mana? Oh itu. Ya, kesalahannya sama, ya. Kesalahannya sama. Mirip lah, ya. Masalahnya tentang ganti kerugian. Rumusan masalahnya, nah ini lumayan sudah ada lokasinya. Terus kerangka teoritiknya sama, ya, itu materi hukumnya. Pendekatannya kita lihat. Metode kualitatif, pendekatan pendek. Oh, dia agak beda sedikit. Ya, kita lewati aja. Oke, thank you, Mas. Ya, lain kali steplusnya dibedakan, ya. Masa mahal pelit sekali sama staples. Saya pikir. Oh iya. Dua makalah jadi satu staples. Oke, ini orang ketiga, ini keempat, ya. Ya, masih ada 5 kan? Jam 2 saya ngajar sosiologi agraria nanti di kelas A. Jadi ya ini Muhammad Aldi Syah. Oke. Masuk terus ini. Saya bacakan judulnya, ya. Perhatikan judulnya, kita belajar dari Mas, panggilanmu Aldi. Aldi, Pak. Ya, kita belajar dari Mas Aldi kan. Kalau Muhammad semuanya Muhammad. Ya. Dari Mas Aldi kita belajar. Pertama judul. Beliau bikin judul permasalahan banyaknya bidangan K3 di desa PTSL lengkap gitu, ya. Siap. Kalau kemudian saya minta di lokasinya di mana? Di tempat saya kemarin, Pak. Desa apa nama desanya? Nanti tentukan desanya, ya. Kalau sekarang lupa nggak apa-apa. Misalnya desa X gitu, ya, desa X, kecamatan Y, kabupaten Z. Terus kalau Anda punya ide, Anda tuh ingin meneliti tentang K3 gitu, kan kira-kira? Nah. Terus judulnya permasalahan banyaknya bidangan K3 di desa PTSL lengkap. Ubah judulnya, kalimatnya rancu, ya. Anda sebut saja problematika K3 PTSL, jangan disingkat PTS, tapi dilengkapi. Problematika fenomena K3 pada pendaftaran tanah sistematik lengkap. Saya ulang kalimatnya, ya, judulnya problematika fenomena K3 pada pendaftaran tanah sistematik lengkap.
Jadi beliau ingin meneliti tentang fenomena K3. Baru kemudian kurung buka studi di Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten Z. Maka nanti dia akan asik ngomong soal problematika K3. Apa masalahnya, mengapa bisa terjadi, apa solusinya. Kira-kira nanti begitu kan? Nah, gitu ya. Berarti sudah ketemu rumusan masalahnya ya. Apa masalahnya, kemudian bagaimana solusinya, dan apa kendalanya. Sehingga kemudian rumusan masalah yang ada di sini langsung diganti ya. Ini kan rumusan masalahnya masih normatif sama seperti yang sebelumnya ya. Rumusan masalahnya normatif, tidak perlu ke lapangan tapi bisa dijawab lewat peraturan. Kemudian latar belakangnya nanti dijelaskan tentang jumlah K3 yang melimpah itu loh. Ya. Misalnya Anda di Kabupaten Z tadi ya. Tunjukkan jumlah K3 di Kabupaten Z tersebut, dan itu menunjukkan bahwa residu yang besar seperti itu akan mengganggu kinerja kantor pertanahan ya. Itu latar belakangnya. Terus bagian alir kerangka teoretik terlalu singkat, hanya ada 3 kotak: kehidupan masyarakat, kebutuhan masyarakat, penyebab masyarakat tidak mendaftarkan tanah. Terlalu singkat ya. Nanti Anda tunjukkan bahwa ada PTSL, kemudian ada residu ya. Residu PTSL itu apa saja? Misalnya K3 kan ada 3 jenis ya, K31, K32, K33. Nah, itu. Nah, baru kemudian di bawahnya dikasih panah begini, sumber, terus kasih panah 2. Penyebab, solusi, kendala. Ya, gitu. Sehingga kemudian dari situ Anda gitu ya. Langsung ada inspirasi untuk bisa ke lapangan mencari persoalan itu, problematikanya. Metodenya kualitatif, pendekatannya fenomenologi. Ya, silahkan aja, kan yang penting Anda bersama-sama dengan masyarakat menyelesaikan K3 ya. Oke, Mas Aldi, thank you. Siapa? Sudah berapa nih? Sudah 4 ya. 5 sebenarnya sama dia ya, karena ada 1 staples itu. Terakhir bonus Ahmad Wildan Pratama. Mana? Oh, kawannya di belakang. Oke. Ya, ini terakhir ya. Karena jam 2 harus ngajar lagi. Mas Ahmad Wildan Pratama, panggilannya Wildan mungkin ya. Iya, bisa Mas. Ya. Mari kita perhatikan judulnya ya, perhatikan judulnya. Analisis sinergi para pihak dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Apa kesalahannya? Tidak menyebut lokasi, 1. Kedua, apalagi kesalahannya? Menggunakan kata analisis. Semua penelitian tentu analisis. Ya, saya ulangi kalimatnya. Semua penelitian tentu analisis, maka jangan gunakan kata analisis di dalam judul. Ya, langsung saja sinergi. Sinergi para pihak dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, studi di Desa X. Anda mainnya di level desa saja supaya tidak terlalu banyak diwawancarai itu. Kalau Anda di level desa, Anda cukup wawancara 10 sampai 15 orang. Kalau Anda di level kabupaten, nanti terlalu banyak wilayah yang di-cover ya. Jadi ambil desa saja. Kan yang penting rohnya. Rohnya kan sinergi para pihak ya. Ambil desa. Jadi judulnya adalah sinergi para pihak dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, studi di Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten Z ya. Latar belakang, nanti tanya teman-teman yang pengadaan tanah ya, mengapa itu penting, berarti kegiatannya apa. Misalnya jalan tol, tunjukkan tentang pentingnya jalan tol, tergantung penggunaannya ya. Kemudian rumusan masalah, bagaimana bentuk dan proses sinergi para pihak dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tulis di Desa X gitu ya. Bagaimana bentuk dan proses, mengapa diperlukan sinergi, sudah oke. Tinggal ditambahkan ya. Jadi 2 rumusan masalah yang diajukan oleh Mas Wildan sudah oke, cuma tinggal ditambahkan Bagaimana bentuk dan proses sinergi para pihak dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Desa X. Yang nomor 2, mengapa diperlukan sinergi para pihak dalam pelaksanaan di Desa X gitu ya. Nah, kalau Anda menggunakan terminologi sinergi, berarti Anda nanti masuknya di teori struktural fungsional ya, karena itu teori tentang bagaimana membangun keseimbangan di masyarakat. Kemudian bagian alir kerangka teoretik, para pihak, regulasi, tugas dan peran para pihak, efektivitas peran stakeholder, sinergi para pihak. Harusnya judulnya harusnya bagian alir kerangka teoretik itu diawali dengan pengadaan tanah ya. Pengadaan tanah, terus kemudian para pihak.
Nah, baru ditulis para pihaknya siapa. Kalau di level desa kan ada pemerintah desa, kantor pertanahan, dan pihak yang membutuhkan tanah. Kan sudah ada 3 itu. Ya. Kemudian regulasi dasar hukumnya jangan dimasukkan di kerangka teoretik, itu disimpan di pembahasan. Ya. Jadi 3 itu. Terus baru kemudian ditulis yang tadi itu bagaimana proses sinerginya itu. Ya. Nah, nanti Anda cari di teorinya itu sinergi itu apa saja yang dibutuhkan. Ya. Kemudian metode dan pendekatan, metodenya kualitatif, pendekatannya fenomenologi ya? Iya. Ini ya fenomenologi ya. Silahkan, yang penting Anda harus tahu fenomenologi itu artinya terlibat ya. Artinya peneliti terlibat dalam kegiatan itu. Oke, thank you Mas Ahmad Wildan. Silahkan kembali ke tempat. Ya, sebelum kita bubar ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, semua metode penelitian, kecuali hermeneutik itu semuanya empiris. Pengerjaan empiris itu ada di lapangan, bisa dilihat, bisa ditangkap indera. Empiris itu pengerjaannya begitu. Kalau hermeneutik dianggap non empiris karena Anda tuh ke perpustakaan, Anda baca sekian banyak literatur, jadi kajiannya kajian pustaka. Itu dianggap non empiris. Yang lainnya semua empiris. Ya. Kuantitatif, kualitatif, hukum semua empiris. Ada lagi yang lain? Gak ada? Kalau nggak ada kita bubar ya. Saya pikir demikian. Catatan, meskipun kita sudah nggak ketemu, WA grupnya jangan dihapus dulu, jangan dibubarkan dulu. Karena nanti ketika Anda semester 6, Anda kan masuk KKN PPTLP itu semester 6 ya. Anda semester 6 Anda di kantor, tapi kan di sini semester 8. Di kampus akan ada semester 8. Semester 8 itu bikin proposal dan skripsi. Kenapa jangan dibubarkan? Karena nanti setiap saya mengikuti seminar proposal, setiap saya menguji skripsi akan saya rekam dan itu kemudian saya masukkan di WA grup kita. Linknya ya, supaya kemudian Anda bisa belajar dari senior. Senior kalau bikin proposal kesalahannya di mana, Anda tentu tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Begitu juga ketika suasana ketika ujian. Ujian itu yang dicecer bagian mananya. Sehingga Anda bisa punya persiapan sehingga nanti ketika Anda bikin skripsi, Anda sudah tahulah lubang-lubangnya, kelemahannya, amannya di bagian mana ya. Saya pikir begitu. Ada usulan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.